Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Pradana dari kelompok 21 Laravel Web Development Sunberg batch 22. Di sini saya akan menjelaskan sebuah final project dari kelompok kami berupa website sederhana, yaitu blog yang mewadahi para pencinta ikan cupang untuk memberikan sebuah informasi maupun berita seputar dunia ikan cupang. Untuk workflow-nya ini cukup sederhana. Jadi ketika user ingin membuat sebuah postingan maupun memberikan komentar, maka harus login dan registrasi terlebih dahulu menggunakan nama, email, dan password. Untuk emailnya ini unik. Kemudian setelah login, user dapat mengupdate profilnya. Satu user hanya mempunyai satu profil, maka dari itu di kolom user ID di tabel profiles ini unik karena relasinya one to one. Kemudian user dapat memberikan beberapa postingan atau banyak postingan, relasinya one to many. Di postingan itu bisa melampirkan sebuah foto. Kemudian di postingan bisa mempunyai banyak comments, relasinya one to many. Dan di komen ini juga berelasi ke user. User ke comments relasinya one to many karena satu user bisa memberikan banyak komen. Kemudian tampilannya cukup sederhana. Langkah awal ketika user ingin memberikan atau membuat postingan yaitu melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini saya membuat page tambahan yaitu pre-register. Di sini ada kondisional sederhana. Ketika user tidak memberikan checklist pada checkbox ini, maka akan dialihkan ke pre-register field karena user dianggap tidak menyetujui terms and condition dari blog ini. Ketika user memberikan sebuah checklist, maka akan dialihkan ke register, ke form register. Functionnya saya buat sederhana di bleed-nya. Jadi saya buat checkbox namanya check, value-nya 1. Jadi ketika checkbox terisi, maka yang diberikan value berupa nilai 1. Tapi sebelumnya saya juga membuat sebuah input hidden. Sini jadi tidak tampil di UI-nya, namanya sama check. Memberikan value 0. Jadi default value dari check ini adalah 0. Ketika checkbox ini tidak terisi, maka yang dikirim adalah value 0. Ketika checkboxnya terisi, maka value-nya adalah 1. Nanti ditangkapnya di sini, di controller. Ada function check, saya buat sendiri, ada kondisionalnya. Ketika checknya bernilai 1, maka dialihkan, di redirect ke form register. Ketika value checknya 0, dialihkan ke pre-register field. Di pre-register ini juga ada satu link menuju ke pembuatan PDF. Ini PDF sederhana menggunakan library atau package dari Berry VDH. Ini juga cukup sederhana, hanya menggunakan load view. Kemudian next. Di register ini fields-nya juga standar menggunakan name, email, address. Misal kita buat name-nya Cinta Ikan Cupang. Kemudian emailnya, password kita buat 123. Kita buat gagal dulu ya. Oh, salah. Misal gini. Nah, ada satu validasi, yaitu emailnya ini harus unik. Kemudian passwordnya ini saya buat minimal 6 karakter. Kita ubah emailnya ya. Misal cinta ikan cupang @mail.com. Dan passwordnya kita buat biasa aja. Mana? Kita register. Muncul suite alert, please login. Jadi saya buat custom. Jadi untuk default out di Laravel kan ketika register itu otomatis udah login. Tapi saya buat custom, jadi ketika register berhasil,
maka usernya harus login lagi. Saya override function registernya. Jadi di Laravel ini kan ada fitur kuat untuk mengidentifikasi user yang telah terautentikasi. Ketika berhasil terautentikasi, maka bisa langsung login. Nah, di sini saya disable fiturnya. Jadi setelah register tidak bisa langsung teridentifikasi sebagai atau authenticated user. Ini saya redirect ke ini, redirect path-nya juga saya buat custom. Untuk default redirectnya kan ke /home. Di sini saya ubah ke / ini di dashboardnya. Ini suite alert biasa. Jadi ketika registrasi berhasil muncul suite alert ini. Kemudian kita login lagi. Login biasa, misal tadi namanya pejintaikanjupang@mail.com. Kita buat credential file dulu ya. Credential does match our records. Ini passwordnya salah. Login berhasil ya. Ini login biasa menggunakan default out dari Laravel. Saya buat custom. Jadi loginnya bisa menggunakan username. Kalau sebelumnya di defaultnya itu hanya menggunakan email aja. Nah, jadi bisa login menggunakan opsi email maupun username. Di sini saya override function di login controllernya ya, di credentialnya. Jadi bisa menggunakan dua opsi, email dan name. Ketika email tidak ditemukan, maka login bisa menggunakan name. Name ini kan username. Ini match passwordnya. Jika match, maka bisa langsung login. Nah, ketika authenticated, ini kan redirectnya awalnya ke /home. Ini juga saya buat custom ke /. Kemudian setelah berhasil login di Laravel kan untuk defaultnya ketika berhasil login tidak bisa masuk ke root login lagi maupun yang root register. Nah, permasalahannya kan saya tadi buat root baru, root pre-register, seharusnya itu kan juga tidak bisa masuk ke situ ketika sudah login. Saya buat custom juga. Jadi di sini saya buat function baru pre-register untuk mengecek di guardnya, mengidentifikasi ketika user ini sudah login, maka dialihkan ke / ini. Ketika belum login, baru langsung masuk ke form pre-registernya. Kemudian saya ubah juga di bagian redirect if authenticated ini untuk custom dari default out Laravelnya kan ke /home. Ini saya ubah ke / ini. Kemudian saya buat juga ini di aktif menunya. Jadi di mana menu kita berada maka muncul pembeda ini. Ini saya buat color lib aktif, ada kondisionalnya juga di bagian navbar. Nah, di sini ada kondisionalnya. Jadi ketika menu kita berada ini sesuai, maka color lib aktif dimasukkan ke kelasnya. Ketika enggak, maka enggak dimasukkan. Ini berlaku buat semua menu, beberapa menu juga. Ini sama, yang upload juga sama. Apakah kita berada di menu about? Kalau iya, maka color lib aktif dimasukkan ke kelasnya. Mungkin cukup itu untuk bagian task dari saya untuk final project kelompok 21. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Jaya. Saya akan mempresentasikan, mendemokan tentang website kita ya. Website kita itu adalah forum ikan cupang, di mana kita bisa berkomunikasi sesama pecinta ikan cupang seperti itu. Jadi saya kebagian membuat templating ya, mencari templating dan mengedit-editnya. Iya, resource, file. Awalnya kita ada 3 template ya, template untuk yang master robot ini, yang template home, cuman nggak jadi, kita pakainya yang vendor saja, yang baru lagi kayak gitu. Oke, terus selain templating, saya kebagian uh, itu membuat CRUD di profil ya. Jadi kita lihat dulu. Jadi kita lihat di sininya. Nih, di user ya, di user. Ini master usernya ya. Saya juga kebagian membuat templating ini. Nah, ini kebetulan sudah di hosting ini sama websitenya, dan sebelumnya ini di hosting itu saya yang lakukan, tetapi karena tidak bisa, karena hasilnya tidak ada CSS-nya tuh. Saya sudah hosting sebetulnya tapi tidak ada CSS-nya, dibantu sama Bang Putra jadi bisa ya, alhamdulillah gitu. Kita register dulu mungkin ya. Ya, register dulu. Nah, saya sudah buat deh, sudah register. Ya nih. Nah, kita login ya. Nanti ketika kita mau lengkapi profil, nanti nggak bisa langsung ke profil, harus lengkapi profil dulu gitu. Nah, kebetulan saya udah ini nih, udah lengkapi profil. Coba kalau belum ya, kita lengkapi dulu. Kita register ulang. Ini kita register ulang ya. Oke. Yang di bagian profil, kita lihat codingan dulu ya. Pertama dari roots-nya dulu deh. Ini roots-nya. Nah, ini dia. Roots-nya sama apa? Ini controllernya. Controllernya itu nih, use profile controller. Nah, oke. Oke, jadi ini close. Kita login lagi. Oke, pakai yang saya. Oke. Nah, di sini kita jika ke home nanti ini di direct ya jadinya. Ini kan dicek nih dari blade mana nih? Dari blade profilnya mana ya, blade profil. Template user partial. Nah ya, dari blade home maksudnya. Dari home kita langsung diarahkan ke user profil ya. User profil. User profil bisa dicek. Ya ada dua. Kalau memang belum ada dimasukkan diedit belum dimasukkan ke tabel profil, kita ke lengkapi profil kayak gitu. Cuman kalau udah langsung ke profil kayak gitu. Ini kita coba ini nanti dilempar ke lengkapi profil. Nah, ini itu masih default ya. Kita lengkapi profil dulu. Choose file. Oke. Ini kita sampainya choose filenya. Nah, ini contoh. Yang tadi kita save change. Nah, baru ke profil. Nah, itu tadi create ya jatuhnya. Create. Create sama
disimpan di database, bisa dilihat di sini. Untuk delete-nya belum sih, karena ini kan profil ya. Terus untuk delete profilnya seperti ini, bisa diganti lagi email, kemudian ditambah lagi edit profil Anda, terus ikannya kita ganti yang ini coba. Nah itu edit profil tadi. Oke, bagian itu aja sih saya. Nah kita lihat codingannya ya. Saya juga lupa di mana itunya. Nih, bukan. Lengkapi profil. Dia langsung arah ke sini pakai tempat user yang di master, yang di tempat user master user yang di sini ya. Oke. Terus dia create ya, pakai post ya. Dia kan pakai profil, actionnya pakai post, CSR-nya jangan lupa. Di sini habis itu ke store nih, profil store sini diambil gambarnya, gambar kayak gini ya, karena kita ngambil cuma alamat gambarnya aja ya, nama gambarnya. Ke store ini karena redirect lagi ke user profil. Nah user profil, di profil dicek lagi nih, kalau udah udah keisi ya udah langsung ke profil aku, kalau belum keisi lengkapi profil ya, kayak gitu palingan kurang lebihnya. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk data ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnantoro dari batch 22 kelas web developer Laravel Sunbercode. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai task yang saya kerjakan pada proyek akhir ini, mana bagian yang saya kerjakan itu mengenai postingan pada blog dan juga komentar pada postingan. Sini saya akan coba membuat satu data baru. Kita buat dengan nama cupang kuning. Kita buat bodinya cupang ini sangat. Kita coba upload satu gambar. Ya, data berhasil masuk. Proses pada create data tadi ada pada sini ya, pada post controller, dimana pada function create kita akan diarahkan kepada halaman create. Nah, ketika mengisi data ini pada setiap form, kemudian pada setiap passion tersebut akan divalidasi pada function store. Kemudian kita insert ke database-nya. Sini ada model ya, model post. Kemudian juga sini saya nyertakan user ID sebagai primary key dari tabel user. Jika berhasil maka akan di redirect ke halaman post atau halaman index. Sini dan kita akan menampilkan data hasil inputan pada halaman post atau index ini berdasarkan postingan per ID usernya. Nah, jadi 3 postingan ini itu yang hasil dari postingan Kusnantoro, dan ketika ada
user baru buat postingan, dia akan muncul pada dashboardnya masing-masing. Kemudian ada show data. Nah, di sini show ngambil ID-nya ya, ID postingan tersebut, sehingga data yang akan dimunculkan itu ya sesuai dengan data apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita pengen lihat. Itu ada pada show. Nah, di sini nih kita tangkap ID-nya. Kemudian buat variable post di parsing ke halaman show dengan menggunakan compact. Nah, di sini nih kita panggil semua nih data-datanya berdasarkan ID yang sudah kita dapetin tadi. Kemudian ada edit. Nah, kita coba edit di sini, ganti cupang warna orange karena sangat indah. Kita coba masukkan gambar baru, kita tambahkan update ya. Data title, konten, dan juga fotonya sudah berubah. Prosesnya itu ada pada post controller edit. Nah, ini nih. Jadi kita menangkap ID-nya, lalu kita bawa ke halaman edit. Jadi nah, pada form edit ini ditangkap berdasarkan ID. Jadi ID yang kita dapatkan tadi akan dimunculkan data-datanya tuh dengan value per masing-masing, title, body, terus gambarnya. Nah, ketika di submit ya, di update, dia akan diarahkan ke halaman /post ID-nya tuh. Dia akan masuk ke sini, update berdasarkan ID. Kemudian kita insert ke atau update ya, update data yang ada di tabel postingan dengan ID yang kita ambil. Kemudian kita update data-datanya. Kemudian jika berhasil didirect ke halaman /post atau index ya. Dan yang terakhir ada delete. Nah, proses delete di sini menggunakan destroy ya, destroy berdasarkan ID pada model form, model post. Kemudian jika delete berhasil didirect ke halaman post. Kemudian ada nah, kita akan coba ketika ada data baru, data user baru, logout. Kita akan coba login. Nah, di sini ada satu data ya, karena si David sudah pernah mengisi satu data baru. Kita buat data lagi untuk ngetesnya. Kita coba tambahkan satu gambar. Nah, berhasil dan prosesnya pun berhasil ya. Jadi ketika si usernya dengan misal ini user ID 2 ya, data yang akan dimunculkan itu berdasarkan user ID 2. Dan ketika user ID-nya 1 ya, yang akan munculin itu data user ID 1.
Dan kita akan masuk ke halaman home-nya ya. Nah, di sini data semua yang ada pada tabel postingan akan ditampilkan di halaman home semuanya. Dan kita bisa melakukan komentar pada setiap postingan nih. Misal postingan Anda pertama, saya akan melakukan komentar. Nah, Anda pertama. Ya, dan komentar pun berhasil ya. Sini dimunculkan nama dari yang komentar dan juga komentarnya apa. Dan prosesnya itu ada pada nah, jadi ini kan tadi semua data yang ada pada tabel post akan dimunculkan di sini ya, di halaman home. Dan untuk melihat detail itu sama prosesnya seperti show pada halaman posting di user. Ini akan kita masuk ke comment control. Nah, di sini pun sama ya. Jadi ya, create data atau create comment, arahkan ke detail, kemudian divalidasi isinya, kemudian kita insert ke tabel dengan membawa post ID dengan user ID, dia itu sebagai primary key-nya, menyambung ke tabel user dan juga tabel post. Dan juga untuk memanggilnya itu ada pada, untuk menampilkannya itu di halaman details. Nah, di sini nih. Ini detailsnya apa, kita munculin, terus gambarnya, terus isi details dari si postingan tersebut. Terus di sini ada profil dari si posting ini apa, data ini kita panggil. Kemudian pada komen di sini nih, kita mengambilnya ya dengan menggunakan relasi ya. Di sini kita mengambil profilnya, mengambil fotonya. Dan di sini kenapa kosong, karena saya yang belum update profilnya ini untuk David Maulana, jadi defaultnya itu masih kosong untuk fotonya. Kemudian ditampilkan di sini nih, di tabel komentar akan dimunculkan di sini, akan kita panggil. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.